Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini dengan nomor induk mahasiswa 22320210005 non-rek. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas mata kuliah filsafat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dan serta sahabat dan kita umatnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eriska selaku dosen pengampu saya mata kuliah filsafat tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menaati atau melanggar hukum. Faktor yang mendorong ketaatan hukum. Yang pertama, kesadaran moral dan nilai. Banyak orang mentaati hukum karena mereka percaya bahwa itu hal yang benar secara moral. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan dan pengasuhan membentuk standar etika internal. Yang kedua, rasa tanggung jawab sosial. Kesadaran bahwa ketaatan hukum penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, takut akan konsekuensi. Ancaman hukum, denda, atau sanksi sosial membuat orang berpikir dua kali sebelum melanggar hukum. Dan yang keempat, kepercayaan pada sistem hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem hukum adil dan berfungsi dengan baik, mereka lebih cenderung mematuhinya. Lalu faktor yang mendorong pelanggaran hukum, yaitu satu, tekanan ekonomi. Kesulitan finansial mendorong seseorang melakukan kejahatan demi bertahan hidup atau memenuhi kebutuhannya. Lalu yang kedua, pengaruh lingkungan sosial, pergaulan. Dengan pelanggar hukum atau tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi bisa mempengaruhi perilaku. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan pada sistem. Jika seseorang menganggap sistem hukum tidak adil atau korup, mereka mungkin merasa tidak ada gunanya mentaati hukum. Dan yang keempat, gangguan psikologis atau ketergantungan. Beberapa pelanggaran hukum terjadi karena masalah kesehatan mental atau kecanduan. Dan yang kelima, kesempatan dan kalkulasi resiko. Beberapa orang melanggar hukum setelah menimbang potensi keuntungan melawan resiko tertangkap. Yang menarik, keputusan untuk mentaati atau melanggar hukum seringkali merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor di atas. Seseorang mungkin pada umumnya law abiding, tetapi dalam situasi tertentu memutuskan untuk melanggar hukum atau sebaliknya. Lalu, menurut saya hukum yang baik harus memiliki beberapa karakteristik esensial. Seperti pertama, hukum harus mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Ini berarti tidak hanya adil di atas kertas, tapi benar-benar memberikan substantif kepada semua lapisan masyarakat. Misalnya, hukum harus mempertimbangkan kondisi kelompok rentan dan tidak hanya menguntungkan kelompok yang berkuasa. Lalu mungkin kedua, hukum perlu memiliki kejelasan dan kepastian. Rumusnya harus mudah dipahami oleh masyarakat umum, tidak multitafsir dan konsisten dalam penerapannya. Saya melihat banyak masalah timbul ketika hukum terlalu abstrak atau ambigu yang membuat penerapannya menjadi tidak pasti. Yang ketiga, hukum seharusnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini artinya hukum bukan sekedar aturan kaku, tapi harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Contohnya, kita membutuhkan hukum yang bisa mengatur isu-isu kontemporer seperti teknologi digital dan perubahan iklim. Yang keempat, menurut saya sangat penting untuk hukum memiliki mekanisme penegakan yang efektif. Hukum yang baik di atas kertas tidak ada artinya jika tidak ditegakkan dengan baik. Ini mencakup sistem peradilan yang bersih, aparat penegak hukum yang profesional, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Kelima, hukum harus demokratis dalam pembentukannya. Artinya melibatkan partisipasi publik yang bermakna, bukan sekedar litas.
Masyarakat harus punya kesempatan nyata untuk memberi masukan dan mengkritisi rancangan hukum sebelum disahkan. Masyarakat harus punya kesempatan nyata untuk memberi masukan dan mengkritisi rancangan hukum sebelum disahkan. Lalu terakhir, mungkin yang paling fundamental itu hukum harus berorientasi pada kemanusiaan. Ini berarti selalu menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan utama, melindungi hak-hak dasar dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan tambahan ilmu khususnya terhadap saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan tambahan ilmu khusus terhadap saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.